Baik, kita lanjutkan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah menggunakan operasi add atau operasi append gitu ya. Lalu kita bisa gunakan operasi yang lain pada list, yaitu concatenation, yaitu dengan operator plus gitu ya, atau menggunakan fungsi extend. Nah, bagaimana caranya untuk menghapus? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menghapus suatu elemen list tertentu? Nah, masih saya lanjutkan. Misalnya saya punya list yang sebelumnya itu adalah isinya ini ya, 1 2 3 4 1 2 3 10 100 seterusnya itu. Nah, sekarang saya ingin menghapus elemen terakhir. Jadi dua-dua ini akan saya hilangkan. Caranya kita gunakan l.pop. Ini juga sudah disediakan oleh Python khusus buat tipe list. Nah, di sini ada keterangannya. Yang di pop mana? Yang di pop dua-dua. Maka kita coba cetak list tadi. Nah, yang dua tadi hilang. Itu yang pertama, kita bisa gunakan pop untuk menghapus elemen yang paling belakang dari list. Kemudian kita bisa gunakan fungsi remove. Ini juga disediakan oleh Python. Jadi kita mau meremove suatu, ini langsung merujuk ke elemen dengan nilai tertentu langsung 100 gitu mau kita hapus. Nah, maka kita print L, di mana dia akan mencari ya, di algoritma remove-nya ini berarti dia akan mencari apa yang dimasukkan sebagai parameter di sini, nilai parameternya yaitu 100. Dicari, oh ketemu, kalau ketemu maka dia akan menghapusnya. Kemudian list yang tadi dihapus itu dia akan disambungkan lagi dengan list yang ada di sebelahnya. Jadi karena ini berada di tengah ya, jadi dia akan hilang nilainya. Oke, itu kita gunakan remove. Atau kita bisa gunakan fungsi yang sudah disediakan Python, yaitu del. Del itu berguna untuk menghapus apapun ya, tidak cuma list. Del L index elemen ke 1 ke 0 yang nilainya 1, berarti nanti satunya bakal hilang kalau kita seperti ini. Kita coba print, satunya hilang. Nah, kemudian kalau kita del kemudian L, satu list kita del, bisa nggak? Kita print L, bisa. L langsung tidak didefinisikan, dia akan dihapus langsung dari memori. Seperti itu kira-kira. Nah, tadi itu operasi untuk menghapus elemen dari list. Nah, oke, jadi tadi beberapa operasi dasar ya. Jadi operasi dasar yang mungkin akan sangat kita butuhkan, append, kemudian remove, kemudian menyisipkan tadi ya. Jadi menggunakan extend atau melakukan concatenation gitu ya. Bukan menyisipkan, sorry, melakukan concatenation seperti itu. Oke, nah karena list dan string itu mirip-mirip kalau di Python itu ya. Jadi kita bisa melakukan semacam konversi gitu. Jadi dari list ke string, kemudian string ke list, itu bisa kita konversi. Misalnya saya punya string seperti ini ya, ini saya contohkan saja. Misalnya gini ya, I love, ini spasi aja, love computer science CS. Nah, lalu saya mau konversikan mau jadikan ini sebagai list. Caranya gimana? Saya lakukan casting saja secara langsung gitu. Jadi saya punya variabel L, kemudian saya casting list S. Saya print S, isinya I love CS. Kemudian saya print lagi yang L sekarang, isinya adalah I spasi simbol seperti ini 3 spasi C spasi S. Nah, seperti ini. Jadi dikonversinya sangat sederhana sekali kalau di Python. Jadi kita lakukan casting saja dari string menjadi list, maka nanti akan list L ini akan menyimpan setiap karakter ya, setiap karakter yang ada di string seperti itu. Nah, kemudian fungsi string yang lain itu misalnya kalau mau memisahkan itu bisa gunakan split, kemudian mau menggabungkan string ya, ini kemarin dengan join gitu. Nah, ya biasanya nanti kita akan gunakan ini untuk manipulasi string ya, agar untuk menyelesaikan kasus komputasional tertentu ya, tentunya seperti itu. Nah, kita juga bisa membuat input ya.
input berupa list. Jadi misalnya saya punya variabel n gitu, lalu saya buat input tapi dia casting ke list gitu, bisa ya. Jadi seperti ini, list input, lalu saya bisa masukkan aku gitu misalnya, lalu saya print n, maka ya yang akan terjadi karena input di sini itu adalah string ya, jadi string yang tadi akan langsung dikonversi menjadi suatu list dari karakter. Di print n tentu saja keluarnya ada list dari karakter. Nah, bagaimana kalau isinya itu integer semua? Isinya integer semua. Oke, kita gunakan cara yang biasa. Kita gunakan integer seperti ini. Lalu saya masukkan 12, 1, 2, 3, 4. Oke, tidak bisa. Integer tidak bisa digunakan untuk casting sepertinya. Ini double casting kayak gini. Tidak diperbolehkan di Python. Salah satunya cara adalah menggunakan fungsi map. Nah, ini kita petakan map ini untuk memetakan suatu input nanti menjadi suatu tipe data tertentu. Misalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini apakah bisa? 2, 3, 4 print n isinya integer 1, 2, 3, 4. Nah, yang menarik lagi, jadi input itu juga menyediakan fungsi lanjutan. Ya, kita masih belum membicarakan objek tentang metode dan segala macam. Nah, di sini kita coba fungsi lanjutan itu aja lah. Misalnya, bagaimana kalau seandainya user itu memberikan input, tapi dia dipisah dengan spasi. Nah, kita bisa gunakan input titik split. Nah, ini kan input yang di sini kan string. Nah, string di sini nanti kita akan bisa memanggil yaitu fungsi split, sama halnya seperti string yang biasa sebelah kiri ini. Nah, ini, nah sama kan? Ya, yang kita akan coba split itu, misalnya kita akan pisahkan dengan spasi seperti ini. Jadi, yang seharusnya dilakukan oleh user ketika menginputkan data seperti ini, 1, 2, 3 spasi. Berapapun angka gitu misalnya, maka nanti yang akan kita cetak di list itu isinya bukan setiap karakter angka, tetapi setiap angka yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Ini biasanya dipakai di banyak kasus, terutama untuk permasalahan komputasional ya, atau competitive programming atau kompetisi pemrograman, itu sangat umum sekali digunakan jika menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke. Baik, kemudian tentang nested list gitu, ini saya hanya bahas sekilas saja, selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari karena di sini cukup membingungkan bagi pemula ya. Jadi misalnya kita punya seperti ini ya, jadi di sini nanti ada warm, itu variabel warm, lalu kita punya isinya dua, yellow sama orange, hot itu isinya red, bright color isinya warm. Nah, bright color diisi warm, berarti yang akan terjadi adalah bright color ini itu nanti ya warm yang ada di sini itu isinya list. Jadi dia itu bright colors itu sendiri adalah list, kemudian warm itu juga list. Jadi list akan diisi dengan list juga. Ya, gimana warm tadi berisi yellow dan orange. Lalu lagi bright colors pen hot. Nah, dia nambahkan elemen baru namanya hot. Dimana hot tadi dia juga list, jadi list di dalam list dimana isinya ada satu yaitu red. Sampai sini dulu yang saya tandai merah-merah. Kemudian kita akan coba print bright colors, berarti outputnya nanti seperti apa kalau kita coba print bright colors yang pertama. Jadi ini isinya yang tadi warm, pertama adalah ini saya singkat aja yellow sama orange, lalu ini baru di koma warm berarti red. Nah, isinya seperti ini kira-kira. Kemudian hot dot append pink. Nah, baru di dalam hot itu dia ngapain pink. Lalu dia ngeprint hotnya saja di print. Berarti isinya nanti ada red sama pink. Oh, ternyata outputnya ada di atas ini. Ini output yang pertama, ini output yang kedua. Lalu bagaimana dengan bright colors? Bright colors sekarang sudah terupdate otomatis lewat si hot tadi yang terakhir di append pink ini.
Sehingga breakout yang baru itu akan ke-update nilainya menjadi berisi 2 list yang masing-masing listnya itu berisi 2 nilai. Oke, begitu. Jadi list tadi juga bisa diisi tidak hanya nilai, tetapi juga bisa diisi variabel yang lain. Contohnya kayak ini hot, ini kan variabel. Diisi, di-append kan ke breakout itu boleh. Nah, seperti itu. Nah, operasi yang lain yang di list yang dapat digunakan gitu ada yang lain ya. Ini levelnya sudah lumayan advance gitu. Misalnya kita mau mengurutkan setiap elemen list, kita gunakan fungsi sort gitu ya. Kita coba ya. Lama dengan ini saya coba tidak urut. Gini terus kemudian L titik sort kita coba. Nanti kita print L, nah dia akan diurutkan. Reverse itu dibalik, kemudian sum itu kita akan menjumlahkan semua elemen yang ada di list. Oke, nanti lebih mudah lagi kita kalian akan pelajari lebih lanjut di sini di mata kuliah yang berikutnya mungkin algoritma dan struktur data. Baik, terima kasih.